Halo adik-adik, nah jadi jumpa lagi dengan saya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang rumus cermin cembung, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri atau sifat-sifat cermin cembung dan juga pembentukan bayangan pada cermin cembung dengan sinar-sinar istimewanya. Nah sekarang bisa kita lihat dulu kira-kira gambarannya seperti apa. Nah, jadi ini adalah cermin cembung, ini udah kita ketahui di mana bagian yang di sini yang sebelah kiri adalah bagian depan cermin dan yang di sebelah kanan ini adalah bagian belakang cermin. Nah, jadi bagian depan ini bisa memantulkan cahaya atau sinar, kemudian yang bagian belakang ini adalah tidak bisa karena permukaannya kasar, sedangkan permukaan yang di depan ini adalah licin sempurna. Nah, jadi di sini ini adalah benda, kemudian bayangannya adalah di sini. Oke, nah jadi karena kita lihat seperti ini, dia berada di belakang cermin, maka bisa kita katakan bahwa bayangan pada cermin cembung ini bersifat maya ya, atau bisa kita katakan juga diperkecil ya, seperti sifatnya di video sebelumnya. Nah, jadi langsung saja yang mau kita hitung sekarang adalah pakai rumus tanpa harus menggambar. Nah, dia dirumuskan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, atau boleh kita buat lagi di sini bahwa F itu adalah setengah R. Nah, di mana masing-masing keterangannya yaitu S itu adalah jarak benda, berarti bisa kita lihat di gambar, berarti ini benda, jaraknya ke cermin ini berapa meter atau berapa sentimeter. Nah, sedangkan S aksen adalah jarak bayangan, berarti ini bayangan nih ke sini berapa jaraknya. Kemudian F itu adalah jarak fokus. Ini fokus jelas ya F ini ke sini. Kemudian R atau M di sini sama aja. Ada yang buat M, ada yang buat R itu sah-sah saja ya. Nah, jadi ini ke sini ya. Nah, maka boleh kita rumuskan lagi sebenarnya F itu adalah setengah daripada M ini. Bisa kelihatan di gambar. Nah, kemudian untuk cermin cembung itu nilai F dan R selalu negatif ya. F dan R selalu negatif. Kalau di cermin cekung itu positif. Oke, nanti kita lihat aplikasinya di soal ya, cara mengerjakannya. Kemudian di sini ada perbesaran atau M itu sama dengan harga mutlak. Ini harga mutlak H aksen per H atau sama aja dengan S aksen per S ya. Nah, di mana yang garis ini kita katakan adalah harga mutlak atau kita katakan nilainya harus selalu positif walaupun nanti kita hitung di rumus yang ini, di rumus pertama negatif. Oke, berarti M di sini adalah perbesaran bayangan entah berapa kali nanti. Oke, kemudian H adalah tinggi benda, kemudian H aksen adalah tinggi bayangan. Nah, inilah rumus-rumus yang akan kita pakai untuk menghitung tinggi bayangan dan juga jarak bayangan pada cermin cembung. Oke, kita lihat contoh soal. Nah, sebuah cermin cembung memiliki jarak titik fokus 45 cm dan sebuah benda berada pada jarak 15 cm. Tentukan jarak bayangan dan perbesaran bayangan yang terjadi. Oke, nah jadi kita buat dulu yang diketahui, berarti F-nya sama dengan 45. Nah, di sini kan nggak ada minus, tapi karena cermin cembung, berarti kita buat di sini minus. Kemudian lagi ada S-nya, itu 15 cm. Kemudian yang ditanya adalah yang pertama, jarak bayangan berarti S aksen. Kemudian B-nya adalah perbesaran bayangan yang terjadi atau M-nya. Nah, langsung kita buat rumus kita. Berarti 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Berarti masukkan saja semua nilainya sama dengan 1 per minus 45 sama dengan 1 per 15 tambah 1 per S aksen. Nah, ini kita pindahkan ke kiri, berarti jadi minus. Dapat kita seperti ini. Kemudian ini 45 dan 15 cari KPK-nya, berarti dapat kita jadi 45. Ini 1 per 45, ini jadi 3 per 45. Oke, ini sama-sama negatif, berarti tinggal jumlahkan saja, berarti minus 4 per 45 sama dengan 1 per S aksen. Kali silangkan, berarti dapat kita 4S sama dengan 4S aksen sama dengan minus 45, berarti S aksen sama dengan minus 11,25 cm. Nah, inilah S-nya ya, S aksen. Kemudian yang kedua, yang B adalah perbesaran M. Nah, ini harga mutlak S aksen per S. Oke, masukkan saja. Nah, walaupun negatif di sini positif lagi ya. Oke, berarti 11,25 per 15 sama dengan 0,75 kali. Nah, itulah perbesarannya atau sebenarnya inilah diperkecil ya. Namanya juga adalah cermin cembung. Kemudian soal yang kedua, sebuah benda setinggi 10 cm diletakkan di depan cermin cembung yang memiliki panjang fokus 20 cm. Tentukan tinggi bayangan jika jarak benda di depan cermin 10 dan 40.
Oke, kita buat dulu yang diketahuinya. Berarti ada H, tinggi benda 10, kemudian F-nya minus 20 cm. Yang ditanya berapa H aksennya. Jadi baik A dan B inilah H aksen, cuman S-nya di sini masing-masing 10 dan 40. Nah, oke, kita mulai dulu dari yang A, yang dimana S-nya di sini adalah 10. Nah, jadi kita butuh dulu berapa sebenarnya S aksennya, biar tahu nanti perbesarannya atau untuk kebersamaan yang kedua. Oke, rumusnya yang pertama adalah 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Berarti masukkan saja 1 per minus 20 sama dengan 1 per 20 tambah 1 per S aksen. Oke, seperti biasa ini pindahkan saja. Berarti jadi minus. Oke, cari KPK yang 20 dan 10. Dan tentu pasti 20. Oke, dapat kita 1 per 20 ini jadi 2 per 20. Jumlahkan lagi. Ini berarti jadi minus 3 per 20 kali silang. Ini jadi 3S S aksen sama dengan minus 20, berarti S aksen sama dengan minus 6,67 cm. Nah, itulah S aksennya. Nah, mencari H aksennya, itu rumusnya tadi adalah M sama dengan harga mutlak S aksen per S sama dengan harga mutlak H aksen per S per H. Nah, ini boleh-boleh saja kita potong aja yang dua ini kita pakai. Jadi seperti ini, tanpa harus menghitung M-nya ya. Jadi boleh langsung saja. Ini jadi 6,67 per 20 sama dengan H aksen per 10. Oke, ini kali silangkan, berarti jadinya 20H aksen sama dengan 66,7. Ini tanpa harus kita pikir-pikirkan apa yang maksudnya nih. Yang pasti nilainya akan positif ya. Oke, berarti H aksen sama dengan 66,7 per 20, maka itu ada sekitar 3,3 cm. Nah, itulah H aksennya untuk yang pertama. Nah, sekarang untuk yang kedua atau yang B, tetap juga sama caranya, kita hitung dulu S aksennya. Oke, masukkan saja. Ini S-nya aja kita ganti jadi 40. Kemudian ini kita pindahkan. Berarti jadi minus 1 per 20 dikurang 1 per 40 sama dengan 1 per S aksen. Berarti cari KPK. Ini jadi 2 per 40. Kemudian jadi 3 per 40 semuanya ini. Maka kali silangkan 3S aksen sama dengan minus 40. Berarti S aksen sama dengan minus 13,33 cm. Nah, sekarang kita mencari H aksennya. Sama caranya, kita pakai aja persamaannya seperti ini. Oke, masukkan S aksennya. Ini jadi 13,33 per 40 sama dengan H aksen per 10. Oke, kali silangkan 40 H aksen sama dengan 133,3. Kemudian H aksennya sama dengan 133,3 per 40. Maka sama dengan 3,33 cm. Oke, itulah H aksennya. Nah, demikian untuk penjelasan rumus cermin cembung pada pertemuan kali ini. Oke, demikian. Terima kasih.